Semuanya balik lagi bersama gua, dan video ini atau channel ini dibuat itu mengenai sharing, tutorial, dan juga orang awam yang ngerti agama. Maksudnya apa? Gua di sini mau berbagi ilmu yang gua tahu kepada kalian yang nggak tahu agama. Dan tema kita kali ini yaitu apa sih rukun Islam dan ada berapakah sih rukun Islam itu? Dan yuk kita simak ulasannya sebagai berikut. Oke, di sini gue udah buka Google dan gue nggak mau nggak mau ngambil sembarangan berargumen, dan gue mau cari datanya dan apa itu rukun Islam. Gue ketik di pencarian dan gue scroll ke bawah dan gue cari Wikipedia, dan menurut Wikipedia rukun Islam itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dari kata rukun dulu. Rukun itu apa, Kak? Oke, gue di sini mau ngejelasin apa itu rukun. Dan rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, tadi kan rukun secara global atau umum ya, guys. Nah, kalau rukun menurut ajaran Islam itu apa, Bang? Kalau rukun menurut ajaran Islam itu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, seperti contohnya dalam melaksanakan sholat yaitu membaca Al-Fatihah, dan itu termasuk rukun sholat juga ya, guys. Pembacaan Al-Fatihah itu sangat penting, karena kalau nggak baca Al-Fatihah ya sholat kita nggak sah. Jelas ya, guys, kalau arti dari rukun itu hal yang mendasar yang tidak boleh ditinggalkan, seperti contohnya tadi ya, guys. Dalam sholat itu kita harus membaca Al-Fatihah, atau dalam haji kita harus wukuf ataupun tawaf. Itulah yang dimaksud dengan rukun. Dan untuk mengenai rukun Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat, dan ini kalimat syahadatnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalimat syahadat ini menandakan kalau kalian itu sudah masuk Islam. Kedua yaitu sholat. Maksudnya apa, Mas? Jadi kita nggak cukup hanya membaca syahadat, tapi harus mendirikan sholat. Dan sholat ini terdiri dari 2 jenis ya, guys. Yang pertama itu sholat wajib dan sholat sunnah. Dan sholat wajib itu apa aja? Ada 5. Yang pertama itu adalah subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan yang sisanya itu sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah itu kayak sholat sunnah pada duhur, sholat sunnah tahiyatul masjid, ataupun sholat sunnah lain-lainnya. Itu banyak banget sholat sunnah. Dan mendirikan sholat ini sudah ada dalilnya, seperti mana sholat kama ra'aitumu as-sholat, yang artinya sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga yaitu puasa. Maksudnya apa, Mas? Jadi kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk puasa, dan ada beberapa jenis dari puasa. Yang pertama itu wajib dan sunnah. Kalau wajib itu apa, Mas? Kayak puasa Ramadan. Kalau yang sunnah itu puasa Senin Kemis. Yang keempat yaitu membayar zakat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, zakat itu zakah, yang artinya itu sebagian harta kita harus wajib dikeluarkan. Maksudnya dalam arti bersihnya yaitu zakat itu artinya bersih. Nah, kalau zakat itu terdiri dari 2 ya, guys. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini berupa makanan pokok ataupun konsumsi. Adapun ukurannya yaitu 3, liter atau paling bagusnya 2,7 kilo beras ya, guys. Kalau zakat mal adalah sebagian harta umat muslim yang selama jangka waktu tertentu itu dikeluarkan untuk golongan orang yang membutuhkan, ya jumlahnya minimal 50 ataupun setengah hak kalian. Adapun 8 golongan penerima zakat, dan
Maksudnya itu orang yang berhak menerima zakat ya guys. Yang pertama itu adalah fakir, dan fakir itu adalah orang yang hampir tidak memiliki harta sedikit pun dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu miskin. Maksudnya miskin itu orang yang tidak memiliki harta sedikit pun dan tidak mencukupi sehari-harinya, dan ini nggak beda jauh dengan fakir. Dan yang keempat yaitu amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan atau membagikan zakat. Ini biasanya berupa panitia zakat ataupun lembaga zakat. Yang kelima itu hamba sahaya. Maksudnya itu dari zaman dulu kan ada praktik perbudakan. Nah, mereka ini salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang keenam yaitu mualaf, yaitu arti kata mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam, dan mereka itu juga membutuhkan dukungan dan penyesuaian untuk menerima zakat. Makanya mereka tergolong dari orang penerima zakat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Maksudnya itu mereka yang berjuang di jalan Allah, dan ini biasanya itu orang pendakwah, mubalik ataupun sebagainya. Itu mereka juga termasuk 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yaitu harimin, maksudnya itu orang yang berhutang tapi dengan cara halal dan tidak memenuhi kebutuhannya, dan mereka termasuk orang yang menerima hak zakat juga. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Maksudnya itu orang yang berperjalanan jauh tapi mereka kehabisan bekal. Ini biasanya mereka butuh makan, dan makannya mereka termasuk golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Itulah penjelasan dari poin keempat, yaitu mengenai zakat. Dan yang kelima yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Dan menurutku rukun Islam yang kelima ini hanya bagi orang yang mampu guys. Tapi kalau kalian gak mampu ya jangan dipaksa ya guys. Dan berdoa saja semoga kita semua bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan menjalankan rukun Islam yang kelima ini guys. Dan kalau bagi kalian yang udah mampu atau melebihi, ya diwajibkan hanya 1 kali. Adapun kalian mau pergi lagi ya kalian toh bisa umroh dan seterusnya, dan itu adalah suatu ibadah juga untuk kita guys. Dan itulah akhir dari penjelasan kita mengenai 5 rukun Islam, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Gua Mas Ogi, bye bye.